Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 ide permainan seru dan menyenangkan yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Kita mulai saja. Permainan yang pertama ini, kita perintahkan siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas. Kemudian, mereka harus menandai di mana titik mereka berdiri. Cara menandainya bisa dengan menggunakan sebuah kertas yang ditempel di bawah kaki mereka, yang menempel pada lantai, kemudian ataupun sepatu ataupun sandal yang mereka pakai di kelas tersebut ya. Kemudian, setelah mereka menandai, perintahkan siswa untuk melakukan instruksi yang kita sampaikan, yaitu pindah tempat atau bertukar tempat sesuai dengan kalimat yang kita sampaikan. Misalnya, pindah tempat jika kalian mandi tadi pagi. Tentu semua siswa akan berpindah tempat, bertukar tempat satu sama lain di dalam kelas tersebut atau di sesi atau di dalam lingkaran tadi. Misalnya lagi instruksi yang kedua, pindah tempat jika kalian mempunyai sebuah handphone. Maka siswa yang mempunyai handphone akan pindah tempat. Kemudian kita bisa lagi misalnya pindah tempat jika kamu sedang mengenakan kaos kaki. Maka siswa tadi akan berpindah tempat yang sedang menggunakan kaos kaki saja. Yang tidak menggunakan kaos kaki tentu harus berdiam diri saja di titik tadi. Nah, pada sesi berikutnya guru bisa juga berpartisipasi sehingga siswa bisa memunculkan ide kalimat lainnya. Jadi kalimat-kalimat instruksinya tidak hanya dari guru. Permainan ini bisa kita laksanakan di kelas berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Permainan yang kedua yang juga tidak kalah seru, perintahkan siswa untuk membuat 3 buah grup 1, grup 2, dan grup 3. Lalu beri nama pada grup 1 yaitu guru, kemudian grup kedua itu adalah dokter, dan grup ketiga adalah petani ya. Jadi guru, dokter, dan petani. Kemudian ceritakan bahwa 3 profesi tadi sedang berpetualang menggunakan sebuah gas balon. Kemudian mereka mengalami kecelakaan ataupun musibah sehingga 2 orang itu harus mengorbankan diri agar 1 orang survive. Dan 1 orang ini adalah profesi yang paling penting dibandingkan 2 pekerjaan lainnya. Jadi misalnya guru itu harus berargumentasi sekuat mungkin kenapa guru adalah yang paling penting, sedangkan dokter dan petani tidaklah begitu penting dibandingkan profesi guru. Begitu juga sebaliknya, dokter harus membuat argumen sekuat mungkin kenapa pekerjaan dia adalah yang paling penting dan 2 pekerjaan lainnya itu tidak penting. Akan terjadi diskusi yang panjang, kemudian akan terjadi perdebatan begitu di sesi permainan ini. Silahkan dicoba saja. Permainan yang ketiga, kita berikan masing-masing siswa 1 buah kertas ya, atau kertas folio atau HVS kepada semua siswa. Kemudian kita akan memberikan beberapa instruksi yang harus mereka laksanakan. Jadi misalnya gambarlah segitiga besar, misal ya. Kemudian gambarlah sebuah bintang di tengah segitiga tadi. Kemudian gambarlah sebuah kotak di sebelah kanan bintang, misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi silahkan dibuat, kemudian dicocokkan apakah gambarnya sama dari yang kita instruksikan dengan hasil yang mereka buat. Permainan yang keempat juga tidak kalah seru, perintahkan siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas. Kemudian kita akan memberikan instruksi berhitung dari 1 sampai 7 kepada semua siswa. Setelah 7 kembali lagi ke angka 1 dan seterusnya. Bagi siswa yang kedapatan atau mendapatkan angka 2, 4, dan 6 atau angka genap, mereka wajib mengatakan kata boom ya. Jadi angka 2, 4, dan 6. Jadi misalnya 1 boom, 3 boom, 5 boom, 7, kemudian 1 lagi 1 dan seterusnya. Bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris pada sesi permainan ini. Kemudian akan ada 2 siswa yang paling fokus, yaitu yang paling bisa mengikuti instruksi yang kita sampaikan. Bagi siswa yang membuat kesalahan, yang seharusnya menyebutkan kata boom tapi menyebutkan angka genap, maka dipersilahkan duduk. Permainan yang kelima, kita perintahkan siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas. Kemudian kita akan memberikan instruksi kepada siswa beberapa kata, yaitu misalnya maju 1 langkah. Maka semua siswa harus maju 1 langkah, atau mundur 1 langkah. Maka semua siswa harus mundur 1 langkah. Instruksinya bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris ya. Step forward, maju 1 langkah. Step backward, mundur 1 langkah. Kemudian pada sesi pertama ini sudah selesai, maka kita akan memberikan instruksi kembali tapi berlawanan. Ketika kita mengatakan maju 1 langkah, maka siswa harus mundur 1 langkah. Atau sebaliknya, ketika kita mengatakan step backward atau mundur 1 langkah, maka siswa harus maju 1 langkah. Dan seterusnya.
Oke, itu tadi 5 ide permainan seru yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Delta Rawanda. Terima kasih.